Newcastle United baru saja mendapatkan pemilik baru dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman memiliki kekayaan 320 miliar pound, setara 6.200 triliun rupiah. Tetapi catatan masa lalu menunjukkan Newcastle United tengah dalam perjalanan menuju divisi kedua Liga Inggris, divisi Championship. Sepanjang sejarah klub Premier League dengan koleksi poin kurang dari 7 setelah 13 pertandingan, selalu sulit bangkit dan keluar dari jebakan degradasi. The Magpies pada akhir November 2021 memiliki 6 poin saja dari 13 pertandingan, hasil 6 kali imbang, 7 kekalahan, 0 kemenangan. Inilah sejumlah contoh klub yang tidak bisa lepas dari jebakan degradasi. Yang pertama, Sheffield United musim 2020-21. Inilah contoh yang paling anyar dari klub yang gagal lepas dari zona merah usai memiliki 1 poin saja setelah 13 pertandingan, dan itu baru saja terjadi pada musim 2020-21. Sama seperti Newcastle United, Sheffield United adalah klub Liga Inggris lain yang juga dimiliki oleh seorang pangeran Arab Saudi, Abdullah bin Muzaid Al Saud. Usai pekan ke-13, klub bertajuk The Blades ini berada di dasar klasemen dengan nilai 1 saja, hasil dari 0 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pada akhirnya Sheffield United berhasil mencatatkan 7 kemenangan dan 2 hasil imbang sampai dengan akhir musim, tetapi posisinya tidak pernah beranjak dari dasar klasemen dan pada akhirnya terdegradasi pada akhir musim 2020-21. Kini klub yang pernah diperkuat oleh Aaron Ramsdale itu berada di divisi Championship pada ranking 13 setelah 20 pekan. Menarik untuk mengamati jika akhirnya Newcastle United terjun bebas ke divisi kedua sepak bola Inggris dan kemudian bertemu lawan Sheffield United. Bersediakah The Blades mengalah karena pangeran pemiliknya kalah ranking dari pemilik Newcastle? Sementara Pangeran Mohammed bin Salman praktis adalah penguasa de facto Arab Saudi saat ini, Pangeran Abdullah punya noda sejarah. Anda yang pernah membaca sejarah Arab Saudi akan tahu bahwa sang pemilik Sheffield, Pangeran Abdullah bin Musaid, adalah adik lain ibu dari Pangeran Faisal yang membunuh Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1953. Jejak berdarah pembunuhan Raja Arab Saudi ini akan menyebabkan Pangeran Abdullah tidak akan pernah bisa menempati posisi penting di negerinya sendiri, sementara kastanya yang lebih rendah secara politik mengharuskannya mengalah setiap kali berjumpa Newcastle United. Pada urutan kedua, Aston Villa pada musim 2015-2016. Klub yang berkandang di Villa Park ini memiliki hanya 5 poin saja setelah 13 pertandingan pada musim 2015-2016. Mereka hanya mencatatkan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang usai 13 pekan pertama musim 2015-2016 itu kalah 10 kali. Saking putus asanya, pemilik klub sampai melakukan 4 pergantian manajer sepanjang musim, dimulai dari Tim Sherwood, Kevin McDonald yang merupakan manajer sementara, Remy Hardy dan Eric Black, tetapi tetap saja gagal mengangkat tim dari dasar klasemen, terdegradasi pada akhir musim usai mencatatkan 17 poin, 3 kemenangan dan 8 hasil imbang. Barulah di bawah asuhan Dean Smith pada musim 2018-2019, klub berhasil mencapai urutan 5 divisi Championship untuk masuk ke babak playoff dan mengalahkan Derby County guna mengamankan promosi kembali ke divisi Premier League pada awal musim 2019-20. Pada musim pertamanya, setelah kembali ke puncak sepak bola Inggris, Aston Villa bergulat dengan ancaman degradasi, tetapi selamat setelah bertahan di posisi 17. Pada musim keduanya, 2020-21, Dean Smith dengan bantuan mantan kapten Chelsea, John Terry, berhasil mengangkat klub ke urutan 11, namun sang penyelamat tim itu akhirnya dipecat juga pada November 2021 setelah 7 kekalahan dari 11 pertandingan perdana musim 2021-22. Steven Gerrard masuk sebagai manajer baru dan sejauh ini 2 kemenangan atas Brighton 2-0 dan di kandang Crystal Palace 1-2. Pada urutan ketiga, Queen's Park Rangers 2012-2013. Setelah 13 pekan pertama, tim yang dimiliki oleh bos AirAsia, Tony Fernandes ini masih berada di dasar klasemen dengan poin 4 saja dari hasil 4 kali imbang dan 9 kekalahan.
Pada 23 November tahun 2012 itu, Mark Hughes yang sudah ditunjuk sejak musim sebelumnya, akhirnya dipecat dan digantikan oleh Harry Redknapp. Pada akhir musim, Queen's Park Rangers akhirnya berhasil mengumpulkan 25 poin sebagai hasil dari 4 kemenangan, 13 imbang dan 21 kekalahan. Tetapi mereka tetap terdegradasi ke divisi Championship sampai dengan musim 2021-22, menduduki posisi ketiga klasemen. Pada urutan keempat Derby County 2007-2008. Derby County adalah salah satu klub yang paling malang dalam cerita kita ini. Mereka naik promosi pada musim 2007-2008 hanya untuk menemukan diri mereka terdampar pada urutan 20 setelah hanya 1 kemenangan dan 8 hasil imbang, selain 29 kekalahan dan nilai 11 pada akhir musim. Tanda-tanda itu sudah terlihat sejak selesainya pekan ke-13 dengan mereka mengantongi 6 poin dari 1 kemenangan dan 3 imbang, 9 kekalahan. Klub ini berjuluk The Rams, tetapi tanduknya tumpul dan sejak terdegradasi ke Championship pada akhir 2007-2008, mereka belum pernah kembali lagi ke Premier League. Bahkan saat ini berada di dasar klasemen divisi kedua Inggris karena pengurangan nilai sebanyak 21 poin akibat kebangkrutan. Sepertinya akan terdegradasi ke divisi ketiga sepak bola Inggris. Pada urutan kelima Sunderland musim 2005-2006. Sunderland memiliki poin hanya 5 setelah 13 pertandingan pada musim itu dan kemudian terdegradasi pada akhir musim dengan perolehan nilai 15. Pada urutan ke-6 Sheffield Wednesday musim 1999-2000. Klub lainnya dari kota Sheffield ini pernah berada di divisi teratas Premier League pada musim 1999-2000 sebelum terjun bebas sampai dengan hari ini mendekam di divisi ketiga League One. Usai 13 pekan sudah terlihat tanda-tanda bahwa mereka tidak pernah pulih, berada di urutan terbawah dengan 5 poin saja hasil dari 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dan pada urutan ke-7 Manchester City pada musim 1995-1996. Juara bertahan Liga Inggris ini siapa sangka pernah mengalami nasib yang mengenaskan pada musim 1995-96, berada pada urutan terbawah usai 13 laga dengan 1 kemenangan dan 3 hasil imbang nilai 6. Pada akhir musim City berhasil menanjak naik ke posisi 18 atau posisi teratas zona merah dengan nilai 38. Mereka secara tragis kalah selisih gol dari Southampton pada urutan 17 yang sama poin 38, tetapi memiliki selisih gol lebih baik minus 18, sementara City minus 25. Sehingga sementara tetangga mereka, Manchester United, tengah berjaya pada tahun-tahun tersebut, City berada di divisi kedua sepak bola Inggris dan bahkan sempat turun lagi ke divisi ketiga selama semusim pada 1998-1999. Barulah setelah mereka kembali ke Premier League pada musim 2002-2003, City tidak pernah turun lagi dan menjaga posisinya di kompetisi paling elit di Inggris tersebut. Sejak saat itu, City sudah menjadi juara Liga Inggris 5 kali. Dengan demikian, apakah Newcastle United akan menjadi seperti Manchester City, terdegradasi untuk kemudian kembali ke Premier League dan akhirnya menjadi juara? Atau terdegradasi dan tidak pernah kembali lagi sebagaimana nasib Derby County dan Sheffield Wednesday? Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.